Cerita dimulai di Jepang, tepatnya di hutan desa dekat klan ninja Shiraiyu bermarkas. Hanzo Hasashi bersama putranya Satoshi memperhatikan seekor kalajengking yang tengah berjuang melawan sekawanan semut merah. Scene ini adalah foreshadowing apa yang akan dialami oleh Hanzo dalam cerita ini. Ketika pulang ke desa, mereka berdua menemukan desa sudah sepi. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok orang misterius berkostum biru. Para penyerang ini adalah ninja dari klan Lin Kuei yang merupakan musuh klan Shiraiyu. Meski begitu, Hanzo berhasil mengalahkan beberapa dari mereka dengan mudah. Hanzo dan Satoshi menemukan semua warga telah tewas. Hanzo mengkhawatirkan istrinya, Harumi. Kekhawatiran Hanzo itu menjadi nyata dengan mereka berdua yang menemukan Harumi sudah tergeletak tak bernyawa di rumahnya. Amarah Hanzo meledak menyaksikan mayat istrinya. Ia kemudian menghabisi para ninja Lin Kuei di hadapannya dengan sangat sadis. Sayangnya, karena kalah jumlah, Hanzo mulai kesulitan. Ia terkena tikaman fatal di bagian jantungnya. Meski terluka parah, Hanzo masih mampu bertarung dengan sangat brutal. Pertarungan tersebut menyisakan seorang ninja terakhir yang diam-diam berhasil menangkap Satoshi. Ninja tersebut bernama Bihan, atau biasa dipanggil Sub-Zero. Sub-Zero membuat Hanzo tak berkutik dengan jurus esnya. Ia bahkan dengan sadisnya menghabisi Satoshi di hadapan Hanzo. Kematian Satoshi kembali membuat amarah Hanzo meledak. Namun apa daya, ia pun ikut dihabisi dengan sadis. Beberapa waktu berlalu semenjak kejadian pembantaian klan Shiraiyu. Liu Kang yang tengah fokus bermeditasi tiba-tiba diserang oleh seseorang. Orang yang memancarkan kekuatan petir dari tubuhnya tersebut tidak lain adalah Lord Raiden, sang dewa petir pelindung Earthrealm. Ia ternyata hanya mengetes kesiapan Liu Kang. Raiden kemudian memberitahu Liu Kang bahwa turnamen Mortal Kombat akan segera dimulai. Selain Liu Kang, Raiden akan mengumpulkan petarung lain. Di sebuah kondominium mewah di tepi pantai, seorang aktor laga yang tengah mengalami krisis keuangan bernama Johnny Cage mendapat tawaran untuk syuting film di China. Tanpa ragu sama sekali, Johnny langsung menerima tawaran tersebut. Di China, seorang tentara Amerika bernama Sonya Blade melakukan pertarungan jalanan melawan seorang pria. Di tengah pertarungan, Sonya teringat masa lalunya ketika baru bergabung ke militer. Ia diajak komandannya yang bernama Jax untuk ikut misi khusus. Misi khusus apa? Nanti bakal terungkap. Sonya ternyata sangat tangguh. Ia mengalahkan pria tersebut bahkan sampai giginya rontok. Sementara itu, di alam neraka yang disebut Netherrealm, Hanzo terbangun. Hanzo ternyata dikirim ke Netherrealm pasca kematiannya. Hanzo menyadari dirinya akan segera disisa oleh para iblis di sana. Salah satu iblis yang akan menyisa Hanzo mengatakan, keberadaan Hanzo di sini hanya untuk menghibur tuannya yang bernama Shinnok, sang penguasa Netherrealm. Namun tentu saja Hanzo tidak hanya akan berdiam diri menerima nasib. Dengan tekadnya yang kuat, Hanzo berhasil melepaskan diri dari rantai yang membelenggu dirinya. Ia mengalahkan iblis tersebut dengan membelahnya. Perjuangan Hanzo tidak sampai situ. Masih ada ribuan iblis yang harus ia kalahkan seorang diri. Dengan menggunakan rantai yang sebelumnya membelenggu dirinya, Hanzo memulai pertarungannya melawan ribuan iblis Netherrealm. Singkat cerita, Hanzo telah berhasil mengalahkan semua iblis tersebut. Ia kemudian pergi ke singgasana Netherrealm di mana Shinnok seharusnya berada. Namun Hanzo hanya menemukan seorang bawahan Shinnok bernama Quan Chi. Di hadapan Quan Chi, Hanzo mengungkap ambisinya untuk kembali ke dunia manusia atau Earthrealm untuk membalas dendam. Namun tentu saja keinginan Hanzo tersebut ditolak mentah-mentah oleh Quan Chi. Quan Chi lalu menawarkan hal lain. Ia meminta Hanzo untuk datang ke turnamen Mortal Kombat. Dengan iming-iming, Hanzo bisa membalaskan dendamnya di sana, karena Sub-Zero juga akan hadir di turnamen tersebut. Sebagai syaratnya, Quan Chi meminta Hanzo untuk merebut kunci penjara yang menahan Shinnok. Kunci tersebut berada di kuil milik Samsung. Kuil tersebut berlokasi di Pulau Samsung yang menjadi tempat turnamen Mortal Kombat yang akan segera dilaksanakan. Quan Chi berjanji jika Hanzo berhasil mendapatkan kunci tersebut, ia akan menghidupkan kembali istri dan anaknya. Setelah setuju dengan semua persyaratan dari Quan Chi, Hanzo lalu mendeklarasikan dirinya sebagai Scorpion. Johnny Cage tanpa menyadari bahwa dirinya akan dijadikan petarung Mortal Kombat mewakili Earthrealm, akhirnya berangkat menuju Pulau Samsung menggunakan kapal bersama Liu Kang dan Sonya yang baru ia kenal.
Saat ini Johnny masih meyakini bahwa ia hanya akan pergi ke lokasi syuting seperti biasa. Ia bahkan mengira bahwa Raiden adalah aktor lain yang akan memerankan karakter penyihir. Raiden memperingatkan pada mereka bahwa jika mereka yang mewakili Earthrealm kalah pada turnamen Mortal Kombat kali ini, maka Shao Kahn dari Outworld akan menguasai Earthrealm. We'll make sure that Earthrealm, so dumb, will be safe from harm. You have my word on it. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Pulau Sangsung. Selain mereka, Quan Chi dan Hanzo yang telah menjadi Scorpion pun juga sudah tiba di sana. Kuil Sangsung telah dipenuhi oleh banyak petarung dari berbagai realms. Di tengah ratusan petarung yang telah berkumpul, Sangsung akhirnya menampakkan diri. Ia menjelaskan awal mula diadakannya turnamen Mortal Kombat. Dahulu kala, para dewa tetua menciptakan turnamen untuk mencegah tiap realms saling menginvasi satu sama lain. Turnamen tersebut diadakan dalam tiap generasi. Jika satu realms memenangkan turnamen tersebut 10 kali berturut-turut, maka mereka berhak menguasai realms yang mereka kalahkan. Sangsung memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan Kaisar Shao Kahn, sang penguasa alam Outworld. Saat ini, Outworld telah memenangkan 9 turnamen berturut melawan Earthrealm. Sementara itu, diam-diam Scorpion telah memulai misinya untuk mencari kunci penjara Shinnok. Sebelum Mortal Kombat resmi dimulai, Sangsung memberikan hiburan berupa pertarungan. Pertarungan tersebut menghadirkan Jax yang ternyata telah ditangkap oleh Kano. Kano adalah pemimpin sindikat mafia yang disebut Black Dragon, dan juga seorang penjahat kelas kakap yang selama ini menjadi misi bagi Sonya untuk ditangkap. Sementara Jack sendiri adalah komandan tentara yang sebelumnya memerintahkan Sonya untuk menangkap Kano. Jack harus melawan Goro, seorang raksasa brutal bertangan 4, keturunan klan Shokan dari Outworld. Pertarungan berat sebelah itu dimulai. Semua serangan dari Jack sama sekali tidak membuat Goro bergeming. Sementara itu, ketika Scorpion hampir mendapatkan kunci yang ia cari, ia dihalangi oleh Raiden. Raiden memperingatkan Scorpion bahwa Quan Chi adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya dan mengatakan bahwa mencuri kunci tersebut hanya akan memperburuk keadaan. Raiden menyarankan Scorpion untuk membebaskan dirinya sendiri tanpa perlu terikat janji dengan Quan Chi. You are a free man. It's time you start acting like it. Jax diajar habis-habisan oleh Goro. Bahkan kedua lengan Jax sampai tercabut dari tubuhnya akibat kebrutalan dari Goro. Goro yang berniat menghabisi Jax berhasil dihentikan oleh Raiden. Nyawa Jax pun terselamatkan, meski kini ia telah kehilangan kedua lengannya. Sangsung kemudian secara resmi memulai Mortal Kombat dengan mengirim semua petarung ke arena mereka masing-masing, di mana semua petarung akan berhadapan satu lawan satu. Johnny yang sampai saat ini masih mengira ia tengah berada di lokasi syuting berhadapan dengan Baraka. Ia bahkan mengira pertarungan melawan Baraka adalah bagian dari proses syuting. Hey, asshole! That was custom! Dick! Meski begitu, Johnny yang dari awal tidak pernah serius justru berhasil mengalahkan Baraka dengan memanfaatkan bangunan tempat pertarungan yang roboh. Eat me, Buttercup! Beralih ke Sonya, ia dikirim ke hutan rawa-rawa. Sonya diserang oleh lawan yang tidak kasat mata. Lawan yang Sonya hadapi adalah petarung bernama Reptil. Ia memiliki kekuatan untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar hingga bisa membuat dirinya tidak terlihat. Selain itu, Reptil juga dapat menyemburkan cairan korosif yang dapat melelehkan apapun yang tersentuh. Walaupun awalnya sempat terdesak, Sonya mampu mengalahkan Reptil dengan gaya bertarung ala agen rahasia, dengan menggunakan kawat yang membuatnya berhasil mencabut kepala lawannya itu. Beralih ke Scorpion yang melawan seorang ninja dari klan ninja Lin Kuei. Namun ia bukanlah Sub-Zero yang dicari-cari oleh Scorpion. Ia pun dengan brutalnya menghabisi ninja random dari klan Lin Kuei tersebut. I will kill every last member of the Lin Kuei on this island. Giliran Liu Kang, ia melawan seorang wanita perwakilan Outworld bernama Kitana. Alih-alih mengalahkan Kitana, Liu Kang justru berjanji akan mengalahkan Shao Kahn. Melihat tekad nekat Liu Kang tersebut membuat Kitana menyatakan dirinya kalah. Sementara itu di kuil Sangsung, Raiden dan Quan Chi menyaksikan jalannya turnamen. Sesuai perkataan Raiden, Quan Chi memang tidak bisa dipercaya. Ia yang berasal dari NetherRealm justru malah bersumpah setia dengan Shao Kahn dari Outworld. Begitu pula dengan Sangsung, ia telah menyelundupkan beberapa orang dari kelompok mafia Black Dragon untuk mengganggu para petarung perwakilan Earthrealm. Kembali ke arena turnamen, saat ini Johnny sudah mulai sedikit curiga kalau ia tidak sedang melakukan proses syuting film. Listen, sweetheart. We should get out of here. Mereka bertiga menemukan beberapa anggota Black Dragon, ternyata sudah dihabisi oleh Scorpion. Awalnya Liu Kang sudah bersiap melawan Scorpion, namun berkat negosiasi dari Johnny, mereka memilih untuk beristirahat sebelum bertemu lawan yang lain. Liu Kang menjelaskan pada Johnny bahwa semua yang Johnny saksikan saat ini adalah nyata, bukan lokasi syuting untuk film, namun Johnny masih sulit mempercayainya. Raiden muncul dan kemudian memberikan petunjuk bahwa mereka harus menuju kuil Sangsung agar bisa segera menyelesaikan turnamen. Namun Scorpion justru menyarankan mereka bertiga untuk bersembunyi.
karena ia tidak yakin Liu Kang, Sonya, dan Johnny mampu bertahan melawan Goro. Namun tentu saja mereka menolak saran Scorpion itu. Scorpion lalu memutuskan pergi seorang diri. He really killed the vibe around here. I was just... Sementara mereka bertiga menuju kuil Sangsung sesuai arahan Raiden. Singkat cerita, mereka bertiga sudah tiba di gerbang kuil dengan disambut banyak anggota Black Dragon yang sudah siap menghalangi mereka bertiga bersama dengan sang bos Kano. Beruntung mereka bertiga mendapat bantuan dari serangan kejutan yang Scorpion lancarkan dengan menyamar menjadi salah satu anggota Black Dragon. Di tengah pertarungan, Sub-Zero tiba-tiba muncul menghentikan Kano. You dishonor this tournament. Melihat kemunculan Sub-Zero, Scorpion pun seketika langsung menyerangnya. Pertarungan sengit dan brutal antara dua ninja dari dua klan ninja ini pun terjadi. Pertarungan ini berakhir dengan Scorpion dan Sub-Zero yang sama-sama terjatuh ke jurang dan tertusuk bebatuan tajam. Sementara Sonya berusaha mengejar Kano yang kabur. Liu Kang seorang diri masuk ke dalam kuil. Quan Chi muncul di hadapan Scorpion. Quan Chi mengungkap bahwa yang dulu membantai seluruh klan Shirai Ryu sekaligus anak dan istri Scorpion adalah dia sendiri. Saat itu Quan Chi menyamar menjadi Sub-Zero, kemudian memanipulasi seluruh ninja klan Lin Kuei untuk membantai klan Shirai Ryu. Quan Chi lalu pergi begitu saja meninggalkan Scorpion yang kini dipenuhi penyesalan. Namun Scorpion ternyata masih mampu bangkit. Kembali ke Sonya, ia akhirnya menemukan Kano bersama dengan Jax yang tengah ditahan. Sonya lalu menghadapi banyak monster yang Kano bebaskan dari kurungan. Di waktu yang bersamaan, Liu Kang tiba di hadapan Sangsung. Ia kini harus berhadapan 1 lawan 1 melawan Goro. Sangsung sempat menawarkan Liu Kang untuk bergabung menjadi bawahan Kaisar Shao Kahn. Dengan iming-iming, Liu Kang akan diberi kekuasaan di Outworld. Namun tentu saja Liu Kang menolak. Pertarungan sengit Liu Kang melawan Goro pun dimulai. Sonya yang hampir dimangsa oleh monster berhasil diselamatkan oleh Johnny. Kini giliran Johnny yang beraksi setelah sebelumnya ia hanya banyak berperan sebagai penonton pertarungan Sonya. Meski hanya aktor, skill bertarung Johnny benar-benar luar biasa. Berkat bantuan Johnny, Sonya pun berhasil meringkus Kano dan membebaskan Jax. Now we can go. Kembali ke pertarungan Liu Kang, dirinya yang sempat unggul melawan Goro kini kembali terdesak. Sementara itu, Sangsung menyadari bahwa Quan Chi mencoba mengkhianati dirinya dengan mencoba membunuhnya menggunakan minuman beracun. Quan Chi pun tak berdaya di hadapan Sangsung. He's been in prison for a reason. Liu Kang yang sudah di ujung tanduk, lengan dan kakinya hampir putus oleh Goro. Beruntung ia diselamatkan oleh Scorpion yang tiba-tiba muncul dan langsung menghujam kepala Goro dengan rantainya. Goro pun tewas menggenaskan di tangan Scorpion. Melihat jawarannya dikalahkan, Sangsung lalu memberikan penawaran pada Scorpion untuk menggantikan Goro sebagai perwakilan Outworld. Tentu saja Scorpion menolak karena tujuannya hanya menghabisi Quan Chi yang saat ini ditahan oleh Sangsung. Sangsung memberikan penawaran lain, yaitu Scorpion harus menghabisi Liu Kang, baru kemudian ia akan menyerahkan Quan Chi kepada Scorpion. Scorpion justru mengarahkan rantainya pada Sangsung dan memaksanya menyerahkan kunci penjara Shinnok. Scorpion lalu menyatakan dirinya kalah pada Liu Kang. Raiden lalu menyatakan Outworld telah kalah di turnamen Mortal Kombat kali ini. Sangsung kemudian kabur. Dengan tidak adanya keberadaan Sangsung, pulau itu perlahan runtuh. Raiden dan Liu Kang kemudian pergi meninggalkan Scorpion, yang segera memenuhi balas dendamnya pada Quan Chi. Pertarungan terakhir Scorpion melawan Quan Chi pun dimulai. Pertarungan sengit dan brutal ini diakhiri oleh Scorpion dengan rantainya yang menembus dada Quan Chi, kemudian mencabut kepalanya. Kemudian ia melenyapkan Quan Chi dengan tiupan api neraka dari mulutnya. Tidak diketahui bagaimana nasib Scorpion, ia hanya berdiam diri ketika reruntuhan kuil menimpa dirinya. Sementara itu, para petarung Earthrealm berhasil keluar dari pulau. Mereka semua berhasil selamat. Namun Liu Kang merasa dirinya mengecewakan Raiden karena gagal mengalahkan Goro seorang diri. Tapi Raiden mengungkap, takdir Liu Kang sebenarnya adalah mengalahkan Kaisar Shao Kahn. Cerita berakhir dengan kemunculan Kaisar Shao Kahn di Outworld yang mendengar kegagalan Sangsung. Kini ia sendiri siap turun tangan menyerang Earthrealm bersama seluruh pasukannya. Kisah Liu Kang dan para petarung lain untuk mempertahankan Earthrealm bakal berlanjut di film kedua yang berjudul Mortal Kombat Legends Battle of the Realms.
Komen di bawah kalau kalian penasaran sama kelanjutannya. Dan jangan lupa like dan subscribe, oke? Bye.